Aksi protes warga di Desa Kubang Delek, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon adalah buntut kekecewaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir sampah Kubang Delek yang dinilai belum baik. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Cirebon pernah membuat nota kesepakatan dengan pihak swasta dan menjanjikan tata kelola sampah dengan teknologi yang modern. Lalu apa yang membuat rencana tersebut belum terrealisasi dan mengapa aksi warga menurunkan sampah dari truk di depan balai desa bisa terjadi? Kita membahasnya langsung bersama dua narasumber, ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, dan Kepala Desa Kubang Delek, Rukanda. Selamat malam Pak Iwan, Pak Rukanda. Selamat malam, Pak. Ya, Bapak-Bapak, ini saya mau ke Pak Rukanda Selamat dulu. malam. Selamat malam, Saya Pak. Iwan Ridwan dari LH Kabupaten. Baik, Pak Iwan. Saya mau ke Pak Rukanda dulu. Pak Rukanda, aksi protes warga dengan menurunkan sampah di Balai Desa kemarin adalah bentuk kekecewaan terhadap Pemda atas pengelolaan sampah di TPA Kubang Delek yang dinilai tidak serius. Bagaimana kondisi TPA Kubang Delek saat ini dan seperti apa pengelolaan sampah yang warga ketahui? Benarkah sampah yang dibuang di TPA dibiarkan menumpuk, Pak Rukanda? Betul sekali, Pak. Ini untuk memang yang kami lihat sama masyarakat Desa Kubang Delek, memang sementara ini belum ada penanganan, Pak. Seperti itu. Pak Iwan, di TPA Kubang Delek ini kan telah menjadi masalah serius bagi masyarakat sekitar ya, karena menimbulkan bau tak sedap, katanya begitu. Pemda Ya, dinilai tidak serius menangani sampah di TPA Kedung Belek. Bagaimana Anda menanggapi ini, Pak Iwan? Baik, terima kasih. Terkait dengan pemberitaan pengelolaan sampah di TPA Kubang Delek, perlu kami sampaikan seperti ini bahwa pada dasarnya infrastruktur di TPA Kubang Delek sendiri sebetulnya sudah kami konsepkan dengan sanitary landfill. Nah, pada saat awal seperti tadi disampaikan bahwa kami sudah menjajaki kerjasama dengan pihak swasta untuk mengadakan pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi. Hanya dalam perjalanan memang dengan pihak ketiga tersebut ada hal-hal yang tidak disepakati. Sehingga kami sampai dengan saat sekarang itu mencari cara lain dengan cara kami saat ini sedang melakukan upaya eh, kerjasama dengan Kementerian PUPR dan tahapannya baru sampai pada pra-RS dan DED. Jadi kalau tadi diceritakan di Kubang Delek belum dilakukan pengelolaan sampah menggunakan teknologi, memang sekarang tahapannya dalam proses untuk membangun infrastruktur pengelolaan sampah dengan berbasis teknologi. Tapi kalau dikatakan bahwa di sana hanya ditumpuk, itu juga tidak 100% benar, Pak. Karena memang sebetulnya sampah yang dikirim di sana itu ada treatment dengan penyemprotan desinfektan, kemudian ditutup oleh terpal dan perlakuan-perlakuan yang sifatnya pengelolaan sederhana. Termasuk awalnya kami menawarkan ke Pak Kuwu untuk melibatkan BUMDes dalam pengelolaan sampah. Tapi dalam kenyataannya hanya berjalan sebentar karena memang berdasarkan informasi yang kami terima biaya operasional pengelolaan sampah itu tidak menutupi hasil produk pengelolaan sampahnya tidak menutupi operasional. Sehingga saat sekarang pengelolaan dengan BUMDes itu belum berjalan. Barangkali demikian, Pak. Ya, Pak Iwan, dari informasi yang didapat ini sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup pernah inspeksi mendadak ya atau sidak ke TPA Kubang Delek begitu. Bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi TPA saat itu dan apa saja hasil evaluasi dari sidak tersebut tentang kondisi TPA? Sebetulnya kalau cerita sidak bukan sidak, Pak, karena kayak memang pertama ada personel kami, kepala UPT kami yang standby di sana. Yang kedua juga ada monitoring rutin dari kami dari Dinas LH. Nah, memang perlakuan di sana sebetulnya memang kalau disampaikan tadi belum menggunakan teknologi tingkat tinggi, memang belum, Pak. Karena memang dalam tahapan proses. Tadi saya sampaikan, kami saat ini dengan Kementerian PUPR sedang menyusun FS pra-FS dengan DED untuk membangun infrastruktur. Hanya saja memang karena wilayah Kabupaten Cirebon itu begitu luas sehingga Kubang Delek sementara ini dimanfaatkan untuk menampung sampah dari 18 kecamatan dengan treatment yang sederhana. Barangkali demikian, Pak. Ya, ya. Agar tidak miskomunikasi antara warga desa Kedung Belek dan juga Pemkab Cirebon, saya mau ke Pak Rukanda. Pak Rukanda, ini terkait pengelolaan sampah. Kami dengar informasi jika audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ini tak kunjung terlaksana begitu. Dan tadi sudah didengar langsung dari Dinas Lingkungan Hidup ya bahwa sedang dalam proses begitu. Ini bagaimana tanggapannya Pak Rukanda terkait ini?
Alhamdulillah memang kami selalu koordinasi Pak sama pihak DLH, bahkan kami pun sudah menyampaikan terutama memang ke Karang Taruna bahwa apa yang menjadi resah warga sudah kami sampaikan. Bahkan kemarin pun saya sampaikan Dinas LH akan insya Allah akan membangun pabrik sampah di 2025. Dan bahkan kami pun Pak, saya sampaikan, kami pun atas nama saya pribadi, saya mencari investor, alhamdulillah sudah dapat. Mungkin kasarnya insya Allah besok lusa pun saya akan mulai menggarap Pak, mulai menggarap. Cuman memang belum sama BUMDes, BUMDes menunjuk ke PT Baraka Baraka apa? PT Baraka, saya udah ini sama PT Baraka, menunjuk PT Baraka sama BUMDes. Cuman memang keterlambatan kami hari ini di hari libur belum bisa ditandatangani sama pihak LH. Insya Allah kami secepatnya akan selalu membantu pihak dinas, mungkin seperti itu Pak. Pak Iwan, ini langsung saja tadi Pak Rukanda bilang kalau memang pemerintah desa ini sudah mendapatkan investor yang siap menangani pengolahan sampah di TPA Kubang Delek tadi disebutkan begitu dan tinggal menunggu tanda tangan dari Dinas Lingkungan Hidup. Pak Iwan, bagaimana menanggapi hal ini? Apakah akan diizinkan jika warga akan mengelola secara mandiri dengan investor yang didapat oleh mereka atau mengikuti rencana semula dari pemerintah Kabupaten Cirebon, Pak Iwan? Baik, terima kasih. Saya jelaskan dua hal ya, Pak. Yang pertama terkait tadi Pak Kuwu menyampaikan beliau ada investor. Kami sangat terbuka, Pak. Bahkan kan tadi saya sebutkan dari awal, saya menawarkan BUMDes untuk ikut mengelola sampah di TPA. Hanya memang waktu kemarin itu hanya berjalan sebentar, kemudian off lagi. Nah, kalau sekarang memang Pak Kuwu menawarkan investor melalui BUMDesnya untuk ikut mengelola, ya kita bisa bicarakan bersama. Itu yang pertama. Dan prinsipnya kami terbuka. Yang kedua, Pak, terkait dengan audien. Ini yang saya lihat beritanya sudah simpang siur. Saya perlu tegaskan bahwa sampai dengan hari Jumat, bahkan sampai dengan hari ini, saya secara pribadi tidak pernah menerima surat untuk permintaan audien, Pak. Nah, tapi yang terjadi berdasarkan informasi yang saya terima dari staf kami di LH, ada permintaan telepon dari pihak desa agar ada perwakilan LH yang hadir di pertemuan di desa. Jadi kami tidak pernah menerima secara resmi permintaan audien terhadap kami. Jadi bukan kami mengabaikan audien sama sekali, tidak Pak. Saya kapanpun pihak pemerintahan desa, Karang Taruna atau siapapun lembaga di desa ingin berkonsultasi, ingin komunikasi dengan kami sangat terbuka. Kami menyesalkan informasi bahwa seolah-olah LH ini mengabaikan audien. Karena sama sekali faktanya saya tidak pernah menerima permintaan itu, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Rukanda tadi Dinas Lingkungan Hidup merasa bahwa tidak pernah mendapatkan undangan untuk audiensi. Yang didapat oleh warga, informasinya seperti apa? Apakah memang sudah diajak untuk bertemu dengan warga dan supaya warga mengetahui penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup tentang alasan mengapa sampai saat ini pengolahan sampah di TPA ini belum terrealisasi dengan teknologi yang modern begitu? Bagaimana dengan audiensi yang diinformasikan kepada warga? Mereka tahu kalau Dinas Lingkungan Hidup akan bertemu dengan warga desa. Alhamdulillah kemarin waktu itu kami ngasih surat memang ke Kepala UPT. Kadang-kadang gini Pak, gini kita langsung ke Pak Kadisnya, Pak UPT-nya berarti merasa tersinggung. Makanya kita pakai jalur lah. Jalur-jalur kita tetap ke UPT dulu, tolong sampaikan, bahkan surat undangannya pun ada itu jelas ada, bukti fisiknya ada, seperti itu. Mungkin apa dengan keterlambatan menyampaikan informasi ke atasan apa kurang itu apa gimana gitu, saya juga belum tahu lah.
Ya. Seperti itu, Pak. Ya, saya mendapatkan titik temunya benang merahnya ini berarti ada miss ya, ada undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa tapi tidak sampai di Dinas Lingkungan Hidup atau ke Pak Iwan begitu ya. Nanti kita akan bahas lagi kapan audiensi akan digelar begitu. Tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa saya sempat membaca informasi dari Diskominfo Kabupaten Cirebon. Di Februari 2023 Pak Iwan, ada MOU antara Pemkab Cirebon dengan PT Reciki Solusi Indonesia tentang pengurangan dan pengolahan sampah di Kabupaten Cirebon. Disebutkan nantinya TPA Kubang Delek ini akan menjadi TPA yang lebih modern, artinya ada teknologi pengolahan sampah di mana sampah dipilah sesuai karakteristiknya, kemudian diolah menjadi berbagai produk energi alternatif. Itu yang dimaksudkan. Nah, disebutkan pula sampah yang bisa diolah ini bisa 500 ton per hari. Tindak lanjut dari MOU ini bagaimana sejauh ini ke Dinas Lingkungan Hidup sampainya Pak Iwan? Apakah memang kerjasama dengan perusahaan yang dimaksud tadi memang sejalan dengan tadi yang dijelaskan Pak Iwan bahwa akan menunggu keputusan dari Kementerian PUPR tentang infrastrukturnya begitu? Pak Iwan. Baik, terima kasih. Dua hal yang berbeda. Yang tadi disebutkan adalah penjajakan kami dengan pihak swasta, Swasta. PT yang disebutkan tadi. Nah, di tengah perjalanan setelah mereka melakukan FS dan lain-lain, sehingga keluarlah klausal perjanjian, yang dimana klausal perjanjian itu oleh dua pihak, terutama oleh kami tidak bisa dipenuhi karena memang ada keterbatasan-keterbatasan yang memang tidak bisa kami sampaikan ya di sini. Nah, setelah gagal rencana kerjasama dengan PT tadi, PT tersebut, kami sudah mulai setahun yang lalu menjajaki kerjasama atau permintaan bantuan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kemen PUPR, dan tahapannya hari ini, baru minggu kemarin, saya itu kami itu dalam tahapan penyusunan FS dengan DED, PFS dan DED. Jadi sekali lagi kami tegaskan, janji kami untuk pengelolaan sampah secara modern di Kubang Delek ini tidak terhenti, kami sedang berupaya. Kalaupun memang kemarin sempat ada gagal karena memang ada poin-poin yang tidak bisa disepakati dengan pihak swasta, hari ini dalam proses kerjasama yang lain kami sedang berproses di kementerian. Nah, ini yang perlu kami sampaikan ketika dinilai bahwa Kubang Delek tidak dikelola dengan baik, kami dalam proses. Ya, Pak Iwan, Jadi, kendalanya. tapi saya juga sama sekali tidak menyalahkan keinginan dan harapan masyarakat. Betul. Itu bagus gitu. Betul. Pak Iwan, kendalanya apa sehingga proses itu berjalan cukup alot ya? Memang di 2023 tadi ada kerjasama dengan pihak swasta namun terhenti atau batal dan sebagainya begitu. Kemudian ada cara lagi dengan Kementerian PUPR. Kendalanya ada di mana sehingga belum bisa terrealisasi dengan segera begitu? Kira-kira ada di mana hambatannya, Pak Iwan? Begini Pak, pengelolaan sampah berbasis teknologi itu kan memang proses panjang Pak. Mulai dari meneliti jenis sampah seperti apa, dikelolanya seperti apa, mesin seperti apa, kemudian produk yang dihasilkan juga harus sesuai dengan konsumen yang kita tuju. Ini perlu tahapan-tahapan, belum lagi pendanaan Pak. Kalau bercerita tentang investasi tinggi untuk pengelolaan sampah, pemerintah daerah jujur aja kami tidak mampu. Sehingga kami meminta bantuan pihak pemerintah pusat untuk membantu kami. Nah, untuk tahapan-tahapan itu kan perlu studi yang panjang, Pak. Tapi pada intinya tahapan-tahapan ini terus berjalan begitu, Pak. Termasuk anggaran, Pak Iwan. Anggaran apakah sudah aman atau seperti apa dari pusat? Ini yang dalam proses penyusunan FS tadi, Pak. Nanti kan berujung pada seperti apa anggaran yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana pemerintah pusat meyakini ini akan menjadi satu proyek yang memang bisa berjalan dengan baik, gitu, Pak. Baik, Pak Iwan, mohon maaf kita ingin konfirmasi selagi ada Pak Kepala Desa di sini, kita akan meminta informasi dari Anda. Kira-kira sejak kapan mulai dilakukan proses yang tadi Pak Iwan katakan dengan Kementerian PUPR, lalu kapan kira-kira kemudian Dinas Lingkungan Hidup akan bekerja secara signifikan langsung ke lokasi dan memperlihatkan kepada warga, yuk kita bareng-bareng mengolah sampah di sini. Itu kira-kira ada rencana mekanismenya di tanggal kapan, targetnya tanggal berapa kira-kira? Supaya jelas begitu.
Dari saya, Pak. Iya, dari Pak Iwan. Dari Pak Iwan dulu. Dari LH, Pak. Iya, dari LH. Oke, jadi begini Pak, sementara kita menunggu proses yang tadi yang kita rencanakan dengan Kementerian PUPR, sebetulnya saya sudah sebutkan dari awal, saya mengajak Pak Ku melalui BUMDesnya untuk kerjasama mengelola sampah. Mhm. Hanya mungkin tadi cerita Pak Ku tadi, Pak Ku juga sempat berjalan sebentar, kemudian off, dan sekarang Pak Ku baru nemu lagi kan donatur lah atau investor. Kami sangat terbuka Pak, kapanpun. Bahkan sebetulnya hari besok kami merencanakan untuk ketemu antara kami dari LH, pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan pemerintah desa dan semua lembaga. Ayo Baik. kita cari solusi yang kira-kira bisa menjawab permasalahan yang sekarang terjadi di lapangan. Begitu Pak. Baik, berarti ini ada informasi yang sudah terang benderang, Pak Rukanda besok mungkin dari Dinas Ya. Lingkungan Hidup akan bertemu dengan warga desa di sana. Pak Rukanda, ini kan waktu untuk proses pengolahan sampah dengan teknologi modern ini cukup lama dirasakan oleh warga, realisasinya seperti apa? Saya ingin menanyakan saja fakta di lapangan seperti apa. Jika pengolahan sampah yang disebutkan belum dilakukan sampai saat ini, dampak apa saja yang dialami warga di sekitar TPA? Selain bau yang tak sedap tentunya yang mengganggu kenyamanan begitu Pak Rukanda. Ada dampak apa saja yang dialami oleh warga di sana? Ya, mohon maaf. Sebenarnya sih memang satu cuman bau lah, ada bau. Mhm. Cuman dampak yang lainnya memang belum ada lah, Ya, belum ya. ada. Dan insya Allah kami minta kerjasamanya sama Pak Kadis, alhamdulillah sudah terbuka. Bahkan investor kami pun sudah mulai masuk Pak, sudah untuk berbenah untuk dalam arti mau menangani dengan cepat Pak. Alhamdulillah udah kemarin sudah masuk, cuman kemarin kepala UPT-nya disarankan jangan dulu Pak. Seperti itu. Jadi kami bingung Pak. Kami bingung ntar Pak, saya langsung ke Bapak UPT kesinggung Pak. Mhm. Waktu itu seperti itu yang terjadi. Makanya kami selalu ke UPT dulu, tolong sampaikan ke Pak Kadis, terus untuk sementara ini jangan dulu Pak U. Saya udah masuk Pak Kadis, saya udah masuk, bahkan investor pun sudah masuk, mulai mau menggarap, mau benah-benah Pak, seperti itu Pak. Ya, ya. Pak Iwan, bagaimana tanggapannya? Kalau tadi memang Pak Rukanda bilang mereka siap dan sudah ada investor baru yang akan mengelola sampah di sana. Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana responnya nih, kira-kira? Saya ulangi lagi, saya sangat terbuka. Bahkan kita besok ketemu, ayo kita bicarakan. Nah, terkait tadi misalkan pola komunikasi, mungkin kepala UPT saya berpikir bahwa hal-hal yang bisa beliau selesaikan, beliau tidak memang langsung ngambil inisiatif dengan tujuan biar cepat ngambil keputusan. Tapi begini Pak Ku, saya kira hal-hal yang memang dianggap negatif kita harus perbaiki. Saya terbuka komunikasi dengan Pak Ku, dengan siapapun untuk membicarakan masalah Kubang Delek. Harapan warga untuk Kubang Delek dilakukan pengelolaan secara modern itu juga harapan kami. Karena konsep awal kami juga Kubang Delek itu akan kami jadikan TPA yang berbasis teknologi. Jadi saya sama sekali tidak alergi terhadap apa yang disampaikan, kemudian tidak menutup diri ketika Pak Ku memang tadi menyampaikan ada donatur atau ada investor. Ayo kita bicarakan. Tinggal polanya tentu adalah pola yang pertama sesuai dengan norma, yang kedua, karena pengolahan sampah ini kan kalau berbicara pengolahan itu akan berakhir pada produk. Produknya produk yang memang bisa layak atau diterima oleh konsumen, apakah industri atau apa berupa briket atau apapun. Itu yang harus kita bicarakan matang. Jangan sampai nanti ketika sudah dilakukan berhenti di tengah jalan seperti halnya kemarin BUMDes yang dilakukan oleh Pak Kubu. Itu kan ya mohon maaf, artinya juga mengganggu rencana-rencana kerja kan kalau memang seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi sudah terbuka ya, Pak Rukanda. Nanti mungkin Dinas Lingkungan Hidup akan segera, tadi dikatakan besok akan bertemu dengan warga, mohon diterima dengan baik. Kemudian juga komunikasi dijalin dengan sangat baik dan tidak ada miskomunikasi lagi. Karena yang saya dapatkan informasinya TPA Kubang Delek ini memang ditujukan sebagai tempat pembuangan dan pengolahan sampah dari 18 kecamatan di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Ini berarti volume sampah yang berdatangan itu cukup banyak. Semoga masalah ini cepat tertangani dan pengolahan sampah di TPA juga segera terrealisasi jika ingin dilakukan dan diterapkan teknologi modern. Terima kasih Pak Iwan dan Pak Rukanda telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak.